warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai register pada prosesor AMD Zen 2, di mana kelompok 3 berisikan anggota yang pertama Dimas Anandika Siti, yang kedua Muhammad Iqbal Akil, yang ketiga Awi Faisal, yang keempat Nadia Adi Nurhayati, yang kelima Muhammad Ammar, dan yang keenam Andri Purnama. Dimana di sini outline yang akan dijelaskan, yang pertama itu pengertian register, yang kedua jenis-jenis register, yang ketiga diagram arsitektur AMD Core Zen 2, dan yang keempat referensi. Oke, di sini kita akan membahas apa itu register. Register adalah sebuah ruang penyimpanan lokal sementara yang menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Biasanya, data hanya disimpan kurang lebih dari 1 milisecond saja. Register pada prosesor biasanya berada pada posisi teratas pada hierarki memori dan menyediakan ruang penyimpanan berkecepatan tinggi serta akses data yang lebih cepat. Sebuah register juga dapat menyimpan alamat, menyimpan lokasi, dan bukannya sebuah data. Setiap jenis data akan diidentifikasi atau disimpan terlebih dahulu oleh register sebelum diproses oleh prosesor. Contohnya, jika sebuah operasi aritmatika akan dilakukan, maka input-input dan hasil yang didapat itu akan disimpan terlebih dahulu di register. Register internal yang tidak dapat diakses oleh user terdiri dari instruction register atau IR, memory buffer register atau MBR, memory data register atau MDR, dan memory others register atau MDR. IR mengambil instruksi dari counter program dan menyediakan instruksi selama instruksi dieksekusi oleh prosesor. Register memori digunakan untuk mengoper data dari memori ke prosesor. Register yang dapat diakses oleh user memiliki ruang penyimpanan yang lebih cepat atau yang lebih besar dari register internal dan dapat menyimpan data yang lebih lama. Register memiliki ukuran dan jumlah yang bervariasi tergantung pada arsitekturnya. Beberapa prosesor memiliki 8 register, atau 16 register, atau 32 register, atau bahkan lebih dari itu. Dalam hal ukuran, register biasanya berukuran 32 bit atau 64 bit. Register 64 bit sangat diperlukan oleh prosesor 64 bit agar CPU dapat mengakses alamat memori 64 bit tersebut, dan dapat dilihat dari gambar itu merupakan proses dari register. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram hierarki memori. Diagram hierarki memori disusun untuk menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Hierarki memori disusun berbentuk diagram segitiga seperti ini, yang memiliki makna bahwa semakin ke atas, maka kecepatan aksesnya semakin kencang, sedangkan semakin ke bawah, maka kecepatan aksesnya pun semakin rendah. Jika untuk kapasitas penyimpanan semakin ke bawah, maka kapasitas penyimpanannya semakin besar, sedangkan ke atas, semakin ke atas diagram ini, maka semakin kecil kapasitas penyimpanannya. Terlihat pada diagram ini bahwa register, cache, dan main memory berada pada penyimpanan utama, dan register dan cache berada pada CPU. Terlihat pada diagram ini bahwa register berada pada posisi paling atas, yang berarti register memiliki kecepatan akses yang paling tinggi dan memiliki kapasitas yang sangat kecil. Register memiliki akses yang paling cepat, umumnya hanya 1 siklus CPU saja. Berbeda dengan cache. Cache ini memiliki akses hingga 10 siklus CPU, dan main memory memiliki akses 100 siklus CPU, dan semakin ke bawah maka aksesnya pun semakin lama. Sesuai dengan fungsinya, register ini merupakan penyimpanan sementara. Oleh karena itu, register berada pada bagian paling atas dari hierarki memori, yang mana kecepatannya yang sangat tinggi dan ukurannya yang paling kecil. Ini
kita akan membahas jenis-jenis register yang ada pada prosesor AMD Zen 2. Sebelum itu kita membahas bit. Bit adalah binary digit dan memiliki satuan. Yang digunakan di sini adalah dengan satuan terkecil, ada kilobit, megabit, gigabit hingga terabit. Jenis-jenis registernya ada 8. Yang pertama data register atau disingkat DR. Memiliki jumlah bit 16 dan memiliki fungsi hold memory operan atau memegang operan memori. Yang kedua, address register atau alamat mendaftar. Memiliki singkatan AR dan jumlah bitnya 12. Memiliki fungsinya hold address for the memory atau menyimpan alamat untuk memori. Yang ketiga, accumulated atau terakumulasi atau singkatnya AC. Memiliki jumlah bit 16 dan memiliki fungsi prosesor register atau prosesor mendaftar. Yang keempat, instruction register atau instruksi mendaftar, disingkat IR. Jumlah bitnya 16 dan memiliki fungsi hold instruksi kode atau memegang kode instruksi. Yang kelima, program counter atau menghitung program atau PC. Memiliki jumlah bit 12 dan memiliki fungsi hold address of the instruction atau memegang alamat petunjuk. Yang keenam, temporary register atau mendaftar sementara, singkatannya TR. Memiliki jumlah bit 16 dan memiliki fungsi hold temporary data atau menyimpan data sementara. Yang ketujuh, input register atau daftar masukan. Memiliki singkatan INPR dan memiliki jumlah bit 8. Memiliki fungsi carrier input karakter atau karakter input pembawa. Dan yang ke-8 dan terakhir adalah output register atau daftar keluaran. Memiliki bit 8 dan memiliki fungsi carrier output karakter atau karakter keluaran pembawa. Jadi jika inputnya 8 bit, keluarannya juga harus 8 bit. Tidak boleh beda. Jenis prosesor yang akan digunakan sebagai contoh pada presentasi ini adalah AMD Zen 2. AMD Zen 2 adalah arsitektur prosesor komputer yang dibuat oleh AMD. Pada AMD Zen 2 ini, register yang digunakan dibagi menjadi 2, yaitu register yang digunakan untuk menampung data integer atau integer execution unit, dan register untuk data floating point atau floating point unit. Kedua data ini dipisahkan agar prosesor dapat bekerja dengan lebih cepat. Nah, kemudian dapat dilihat diagram mikroarsitektur dari AMD Zen 2. Nah, dapat dilihat pada diagram ini dari branch prediction. Kemudian operasi akan masuk ke dalam operation cache atau OP cache ini. Nah, lalu ada juga data yang masuk ke decoder dan kemudian dihasilkan 4 buah instruksi. Nah, kemudian operasi-operasi mikro atau micro operations dari cache OP ini akan dimasukkan ke antrian micro operation beserta juga dengan instruksi-instruksi yang berasal dari decoder. Kemudian operasi-operasi ini akan dibagi menjadi 2, yaitu operasi berbasis integer dan operasi yang berbasis floating point. Nah, pada data integer terlebih dahulu akan di rename dan di schedule. Rename dan schedule ini bertujuan untuk menyusun instruksi-instruksi dan data-data yang akan dimasukkan ke register. Nah, setelah data dan instruksi ini masuk ke register, kemudian register akan mengirimkan instruksi dan data ini ke Arithmetic Logic Unit atau ALU dan Address Generation Unit atau AGU. Kemudian pada data floating point juga kurang lebih sama dengan data integer, yaitu
terlebih dahulu di rename dan di schedule. Kemudian data dan instruksi atau operasi akan masuk ke register floating point. Kemudian dari register floating point, data akan dimasukkan ke unit perkalian atau penjumlahan, yaitu multiplication dan addition. Nah, kemudian dari register floating point dan register integer ini, data dapat langsung dikirimkan ke cache. Namun pada register integer, data dari address generation unit dapat dikirimkan ke antrian load and store. Nah, tujuan dari pemisahan antara data integer dan data floating point ini adalah agar prosesor dapat bekerja dengan lebih cepat, karena proses pengolahan integer dan floating point yang berbeda, sehingga membutuhkan sistem register yang berbeda pula. Karena apabila dibuat sebuah register yang dapat menampung data integer dan floating point, tentu registernya akan menjadi sangat kompleks, sehingga proses yang dilakukan akan menjadi lebih lama. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu micro operation atau operasi mikro. Jadi micro operation atau operasi mikro adalah instruksi-instruksi detail yang digunakan dalam beberapa desain prosesor untuk mengimplementasikan instruksi yang lebih besar. Biasanya micro operation akan melakukan operasi dasar pada data yang disimpan di dalam satu atau lebih register. Contohnya dari operasi dasar ini adalah mengirimkan data, melakukan operasi aritmatika ataupun operasi logikal pada register. Dan untuk micro operation akan dipisah menjadi dua unit, yaitu yang menangani pada general purpose register dan floating point unit yang menangani floating point dan instruksi vektor. Jadi kedua unit ini memiliki file register masing-masing dengan register, renaming, scheduling, dan beberapa unit eksekusi. File register integer memiliki 180 register fisikal, sedangkan file register floating point memiliki 160 register vektor. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada operasi mikro, dan ini adalah referensi yang dari kami untuk register pada prosesor AMD Zen 2. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.